aku kayak ketemu Rock, aku semua ciri-ciri khas dia lebih cocok untuk posisi aku sekarang. I don't deserve being here, she should be. Aduh, susah banget jadi. Aku juga kayak kurang ngobrol sama mereka sih tentang kayak mami nangis ya. Walaupun kayak everything is yours, but this is all I ask. What am I supposed to do? Hai. Ayo, dia apa kabar? Baik. Aku sebelum aku di lesin emang aku udah kayak coba-coba nyanyi-nyanyi aja sih, karena ada di sekolah dulu ada kayak kompetisi gitu, kompetisi performance, dan aku selalu kayak nyanyi, and ya bisa-bisa aja lah tapi nggak ada teknik. Terus nggak tahu suatu hari aku di lesin aja sih, karena aku emang sebelum itu udah suka banget nyanyi ya. Ada banyak sih, ada breath control, terus perlu kayak udah lupa sih, udah lumayan lama yang susah-susahnya, tapi kayak sampai sekarang aku masih les vokal, dan sampai sekarang aku masih ada kayak yang aku kurang dan aku perlu baikin, tapi dari sekarang and dulu kayak 2-4 tahun yang lalu udah lumayan beda sih, karena dulunya aku memang kayak aku yang ngerasa kayak sedikit flat, sedikit kayak nasal banget, dan sekarang aku lebih kayak ya less itu. Dulu aku emang kayak bener-bener pop yang apa aja di radio gitu, jadinya inspirasiku emang bener-bener kayak ya Demi Lovato, Ariana Grande, Lady Gaga gitu-gitu. Dan sekarang aku lebih ke udah kurang sih kalau penyanyi, lebih ke kayak band-band gitu, and lebih ke inspirasi untuk like songwriting aku. Jadinya lebih ke ya band rock yang lebih emo kayak My Chemical Romance, Pierce the Veil, and sebelum itu kayak ada grunge bands yang kayak Foo Fighters, Pearl Jam, Alice in Chains. Emang ada banyak sih. Yang sekarang ini untuk penyanyi, untuk suara aku siapa? Maybe ada satu penyanyi namanya Renee Rapp. Suara dia emang kayak udah crisp banget, range-nya luas, dan dia sebenarnya ini dulu dari Broadway, sekarang jadi kayak penyanyi pop sih. And suara dia kayak bagus banget, tekniknya udah bagus banget, and aku emang pas aku les lagu dia emang selalu yang aku nyanyiin lagi dan lagi untuk ambil teknik dia ya. Rock, nggak tahu sih, aku kayak pas umur 13 aku lagi ya cari-cari lagu-lagu baru lah untuk dengerin, dan masa itu aku masih denger ya lagu-lagu pop, tapi aku pas lagi cari lagu yang baru aku ketemu Nirvana, Smells Like Teen Spirit, dan dari lagu itu aku ya cari-cari lagi lagu-lagu rock, and dari situ aku ketemulah banyak band, banyak subgenre rock, dan aku emang udah nulis dari umur 12, and setiap kali aku nulis aku rasa kalau aku nyanyi atau nulis lagu dalam genre pop kayaknya nggak kayak it doesn't feel right gitu, belum cocok. And pas aku kayak ketemu rock, aku coba like nyanyi lagu-lagu itu, and aku coba nulis dalam genre rock. Akhirnya aku kayak rasa oke, ini cocok, this is where I'm supposed to be. Shall of a Man ini sebenarnya aku nulis pas aku baru aja masuk ke dunia musik ini, and aku sebenarnya introvert banget orangnya, jadinya karena aku dalam industri ini aku perlu kayak lebih extrovert, lebih on, selalu perlu networking, and semua yang sebenarnya sedikit susah buat aku. Tapi pas aku kecil aku sempet kayak
extrovert banget, cerewet, and kayak aku bisa berteman sama siapa-siapa aja. And lagu ini itu sebenarnya sebagai kayak surat untuk dia kembali kepada aku, and untuk kayak aku bisa jadi dia lagi. Karena aku rasa kayak semua ciri-ciri khas dia lebih cocok untuk posisi aku sekarang. And aku rasa kayak I don't deserve being here, she should be. Karena ini sebenarnya mimpi ini, semua jadi penyanyi ini emang dari dia. And karena aku sekarang udah kayak gini, udah kayak introvert, udah kayak aduh susah banget jadi aku rasa kayak I'm ruining all of this for her. Dan lagu ini emang kayak proses banget untuk kayak my mind, karena ujung-ujungnya aku cenderung kayak imposter syndrome, karena aku emang ngerasa kayak I don't deserve this, she does, karena ini semuanya emang dari dia, and she would be better fit untuk di sini sekarang. Dan ujung-ujungnya aku kayak I agreed with myself, this is her dream, kayak my little self's dream, and this is her dream, and everything I do for her gitu. Interpretasi imposter syndrome buat aku itu kayak seseorang yang rasa mereka they're not enough gitu, dan mereka selalu compare diri sendiri sama like siapapun, dan mereka rasa kayak anybody else seharusnya di posisi mereka, walaupun mereka udah kerja keras, they do deserve to be where they are, tapi mereka masih rasa kayak mereka belum kayak nggak sebagus orang lain gitu. And that's why aku nulis ini tentang imposter syndrome, karena aku rasa kayak I don't deserve to be here, aku yang dulu deserves to be here gitu. And walaupun ya aku tahu suara aku udah jauh lebih bagus daripada yang dulu, and aku emang udah lebih kayak dewasa dan sadar gitu, aku masih rasa kayak this isn't meant for me now gitu, seharusnya yang dulu gitu. Sebenarnya sih untuk lagu apapun yang aku nulis emang ada banyak prosesnya, karena ada beberapa lagu yang aku kayak sebelumnya aku udah tahu aku mau tulisin pengalaman ini jadi lagu, jadinya aku tulis dulu dalam kayak paragraf semua yang aku rasain gitu-gitu, terus nanti pas aku udah siap nulis lagu, aku balik ke situ, terus aku nulis dari apa yang aku rasain dulu. And lagu ini juga mamiku sempet kayak kasih rule untuk setiap kali sebelum aku pergi sama pacarku, aku perlu setor verse. And jadinya lagu ini emang salah satu lagu yang aku dari setor-setoran aku untuk keluar. And jadinya lagu ini emang itu kayak beberapa minggu untuk tulis, maybe like sebulan. Dan aku udah tulis kayak perasaan aku sebelumnya, jadinya aku udah ada ide untuk lagu ini udah dari dulu sebelum aku tulisin. Iya sih, sebenarnya aku nggak apa-apa kalau orang di luar dengerin kayak perasaan aku. Sebenarnya sih lagu itu kayak untuk nulis lagu itu sebagai kayak platform untuk aku bisa bicara tentang perasaan aku. And karena aku biasanya kayak nggak se-open gitu, especially dulu pas aku baru kayak tulis lagu pertama aku, and sampai sekarang masih kayak sebagai platform untuk aku ya to vent lah, untuk memproses emosi-emosi aku. Tapi dan juga aku lebih deg-degan untuk orang-orang yang di sekitarku, like mami atau ya keluargaku lah, untuk dengerin, karena aku juga kayak kurang ngobrol sama mereka sih tentang kayak pengalaman aku, emosi aku. Jadinya untuk mereka dengerin dalam lagu itu
lebih gampang untuk aku dan juga kayak lebih aduh gimana ya reaksinya bakal gimana jadi gitu. Intronya karena range vokalnya lumayan low walaupun masih di vocal range aku, kadang-kadang kalau aku belum siap aku masih kayak ya miss gitu, terus kayak nggak sampai gitu jadinya. And nggak tahu sih karena aku ya walaupun lagu-lagu aku kayak cenderung emosional and even though it's about me, aku nggak kesusahan kalau untuk nyanyi, and aku kayak oh my god this is so sad gitu, lebih ke kayak okay, it's my song about me, ya udah gitu aja sih. Ya aku kayak enjoy aja, dan aku coba untuk kayak membawa perasaan aku yang pas aku kayak nulis lagu ini biar orang lain bisa rasain perasaan dari lagu ini ya. Kayaknya bridge kedua yang what am I supposed to do? Am I only half of you? Haunted by the ghost of you, I'm holding on. Everything was yours to have. Can't you get a second chance? God, if only you could hear is all I ask. Lagu part gitu ini. Karena sebenarnya pas sebelum aku udah kayak bungkus lagu ini, aku mau pergi workshop sama produserku Daniel Cliff, dan bener-bener pas di jalan aku rasa lagu ini belum selesai walaupun kayak technically udah selesai. And aku tahu kayak karena aku nggak begitu suka bridge-nya. And aku coba tulis lagi bridge-nya, dan tiba-tiba ada bridge yang tadi aku nyanyiin aja. And aku kasih lihat ke produserku, terus ujung-ujungnya kita taruh dua-duanya. Jadinya di lagu ini ada 2 bridge. Ada banyak, karena dalam setiap lagu aku emang ada kayak playlist inspirasi gimana aku mau lagu ini, how I want it to sound, liriknya mau gimana, atau lagu-lagu yang maknanya sama aja, atau gimana how I want the arrangement to sound gitu. And ada 2 main songs yang bener-bener jadi inspirasi untuk lagu Shallow Man. Itu salah satunya itu Ghost of You, My Chemical Romance. Itu dalam sisi makna sedikit dan juga arrangement. Nah, kalau untuk liriknya itu lebih ke Billie Eilish, What Was I Made For. Enggak sih, enggak, karena kadang-kadang karena aku dalam kayak genre ini enggak banyak, walaupun ya ada banyak orang yang dengerin di sekitar sini, jarang banget sih yang dengerin lagu-lagu kayak gini. And aku nggak apa-apa sih kalau di compare gitu, karena ya emang ada inspirasi di belakang lagu-lagu aku. Kalau Mami sih pertama kali dia dengerin lagu ini, Mami nangis ya. Walaupun kayak sebenarnya Mami kurang ngerti lirik-lirik aku karena dalam bahasa Inggris. Mami kayak ngerasain emosi aku pas aku pertama kali voice record lagu ini. And kalau pacar sih lebih ke support aja sih. Dia suka kayak liatin berapa listeners aku, siapa yang udah dengerin aja kayak lagu-lagu aku, and specifically Shallow Man juga. Karena lagu ini emang I think my most listened to song. Ya jadinya gitu aja sih support. And kalau dari band aku atau produser aku atau manajer aku, mereka lebih ke melihat bagaimana aku udah kayak I've grown as a writer gitu. Jadinya karena mereka udah sama aku sejak aku umur 16, and aku baru nulis ini umur setahun the next year sih. Jadinya mereka lihat kayak how much I've grown, how much I've changed gitu, and like how much better I've gotten. Jadinya lebih ke sisi teknik sih. And ya gitu-gitu aja sih. Overall I think lagu ini
ya yang aku denger itu lagu favorit mereka juga sih. Hopefully para pendengar aku yang dengerin lagu-lagu aku bisa ngerelate, dan kalau mereka pernah mengalami sesuatu yang kayak gini juga, mereka bisa tahu bahwa mereka nggak sendirian, karena aku juga pernah rasain kayak gini. That's why aku nulis lagu-lagu ini. And kalau aku, if I can somehow get through it, atau lagi coba untuk kayak to get through it, yeah, everything will be okay lah.